Masih di Sweet Daddy dalam episode Beauty and the Beast. Oke, nah kalau restu dari Oma udah dapat, tapi katanya anaknya Selin belum merestui Marcel. Wah. Kita punya buktinya, ini dia. Pertama kali ketemu komentarnya apa? Serem. Iya, dia takut, Pak. Takut. Bahkan saya waktu bawa Cio di mall, Pak, sempet ditegur satpam 3 kali. Jadi saya Kenapa emang? Ini kan dia nyalon. Saya nganter Cio buat motong rambut. Ditegur 3 kali. Bilang apa? Ini anak siapa ya? Ini anak siapa? Ini anak siapa ya? 3 kali, karena kan bule banget gitu. Kayak dibawa sama orang study tour gitu, Pak. Tapi kok teman sendiri gitu kan. Ya itu satpamnya langsung koordinasi. Hati-hati kayaknya ada yang nyulik tuh. Bahkan walau Marcel tuh nggak langsung patah semangat. Untuk mendapatkan restunya, Marcel sampai nyogok beliin peralatan balap buat anaknya Selin. Buktinya ada, buktinya. Ada buktinya, Pak? Ada buktinya? Nggak ada. Ada di polsek. Cariin pembuktian. Enggak, tapi kan gua tahu Marcel beliin helm. Dari Itali loh. Mahal banget kan harganya. Itu kan dari Itali dibeliin sama Marcel. Emang ya kan anak aku ini kan agak gimana gitu kan. Iya. Sel, sorry nih Sel, dari awal kenal sampai sekarang udah habis berapa duit? Kalau duit sih belum habis banyak ya, Pak ya. Cuman kayak permainannya aneh-aneh, Pak. Kita kalau anak bro kan mainnya beca mini ya, Pak ya. Ini main go-kart, Pak, dia, Pak. Go-kart. Itu dari helm, jaket, kaos kaki, sarung tangan, ampe sepatu. Acel beliin. Saya beli dari Itali. Tahu dari duit siapa? Siapa? Pak Denny. Jadi waktu itu kamu kesana minjem duit Pak Denny kan? Iya, sponsor dulu gitu. Pak Denny bentar lah gitu. Karena kan saldo saya Pak Denny 500 juta. Tapi udah dibayar utangnya? Udah dibayar? Udah lunas. Udah. Sekarang bedanya cuma 200.000. Iya. Saldonya sekarang udah beda. Nah, udah ngasih segala perlengkapan balap. Iya, Pak. Akhirnya merestui nggak? Alhamdulillah. Bagus, dapat. Belum. Tapi Cio itu kalau misalnya pada saat lagi dikasih, dia tuh langsung setuju, langsung Iya. dicariin terus tuh si Betul. Marcel. Besokannya udah lupa lagi. Barang udah dipakai lama lupa, Pak. Berarti kan kita modal Sel, terus. itu boleh dicek, diajarin nggak sama mamanya? Takutnya mamanya yang ngajarin. Iya, Ntar kalau benar. dikasih setuju, barangnya habis nggak setuju. Kalau begini saya sepahamnya Bapak nih. Loh. Jadi gimana, Pak? Kita bukan sepaham, Tapi- kita emang senasib. Pengen tahu dong kalau anak Selin manggil Marcel apa sih? Heh, Anak Masa aku. Apaan dia manggil anak banget, Apa sih panggilannya Panggilan ke apa Marcel? misalkan? Uncle Acel. Uncle. Uncle Acel. Kalacel, Pak. Belum Dedi, belum. Oh, belum Dedi, perlu waktu Iya. ya. Karena kalau Dedi kan kita harus punya podcast dulu, Pak. Itu beda. Itu Itu beda orang. Nih, siapa tahu sekarang anaknya Selin lagi nonton. Lu bisa minta restu nih live. Pakai bahasa Inggris kan sih? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Takutnya nggak ngerti. dia. Kamera. Where is kamera? My camera in here. Oke. ya kamera ini tolong dimatiin. Kan Enggak nyalain. Tar dulu Pak, saya kasih tahu nih kan anak saya ada 2 nih yang cowok-cowok ya kan. Iya. Yang satunya bahasanya Mandarin, yang satu bahasa Inggris. Jadi kamu ngomongnya yang mana? Kita bahasa Inggris aja dulu. Bahasa Pak. Inggris aja. Iya. Bahasa Inggris. For my children in house. In house. Kayak DJ. Iya. Iya. My children in house gitu. Put your hands up gitu. Let me introduce myself. My name is Marcel Widianto and I'm maybe I will be your future father for the next ya, Pak. Ya. Pak, habis itu apa lagi ya? I hope. Bahasa Indonesia aja deh, bahasa Indonesia. Ya pokoknya untuk ya Koa, Cio dan Samsiar. Anak saya kok ada namanya Samsia. ya pokoknya buat ya untuk anak-anak tercinta ya. Aku tidak akan berharap banyak, Pak. Maksudnya ya ini memang murni sebagai orang yang saling sayang. Love to each other gitu, Pak, kayak saling masing-masing. Jadi kayak jangan terlalu terbebani dengan hubungan akan jadi suami kah atau jadi apa kah. Kita nggak ada yang tahu nanti, tapi
Yang penting ya berbuat baik dulu aja pada janda-janda, Pak. Bener gak? Salah satu hal yang bikin Marcel insecure adalah katanya uang bulanannya kalau sampai jadi suaminya Selin gede. Nah ini kita lihat. Selin Evangelista uang bulanannya ratusan juta. Marcel Widianto akui masih UMR. Betul, Pak. Betul. Selin itu punya pengeluaran rutin. Iya. Apaan aja? 5 juta rupiah per minggu untuk buah anaknya. Buat beli buah. Buah doang. Lu bayangin deh otak lu buah nih. Sebulan 20 juta. Dalam hati gua ketahuan bikin kebun, Pak. Ya kan? Ketahuan bikin kebun, gak apa-apa. Anaknya udah ngedaki-daki apa gimana jadi harvest moon semuanya gak apa-apa. Gitu Pak, saya Pak. Iya, tapi kan aku yakin kamu tuh pasti mampu. Mampu aku, tapi jatuhnya kayak investasi bodong. Tapi, tadi deh aku pengen nanya. Iya. Kenapa sih tapi Lalu Mbak dari fraksi mana kalau gitu? Kita bukan lagi rapat. Ini Ini mau nanya ke Selin, tapi kenapa sih? Selin, kamu tuh kalau curhat tentang cowok selalu ke Kang Denny. Betul. Kenapa sih? Ya karena Kang Denny lebih wise aja, bijaksana gitu. Iya. Biasanya curhatin siapa aja sih? Biasanya curhatin siapa aja? Gak usah disosor. Masa di sini? Salah dong. Nggak disosor. Yang paling sering ya tentang Marcel, karena kan emang lagi Oh, sayang-sayang. Mas enggak nih, matanya bohong nih. Tatapan matanya bohong. Ketahuan nih sering dibohongin cowok lu. Iya. Selain Marcel, siapa sih yang pernah dicurhatin sama Ya nggak Selin? Ada apa-apa. nggak? Yang sering dicurhatin sama Selin. Siapa? Siapa Ada. lagi? Siapa lagi? Wahono. Wahono siapa? Pak, tahan dulu. Wah, itu nama bapak saya, Pak. Itu Pak. Kalian juga tahu. Itu nama bapak saya. Almarhum. Emang bapak lu? Iya, Wahono. Iya. Nggak boleh jawab sama Wahana. Maaf. Bapak Satu saya. aja satu. Iya. Enggak siapa Den? Satu. Lu kasih inisial ya? Iya, inisial. Inisial, ayo inisial. Yang gondrong, Pak. A. Oh, inisial ada ciri-ciri Ada yang dia berbeda. gondrong, Iya. di rambut. Iya. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Tinggal dia di mana-mana ada, Pak. Mana-mana. Berapa huruf? Pokoknya saya kemana-mana dia ada. Anes. Itu mah asisten. Inisialnya A. Artis apa bukan? Tukang kusen. Coba kita mau nanya nih, balik lagi ke Marcel sama Selin. Pertanyaan terakhir buat kalian. Sebenarnya ini kalian settingan apa enggak sih? Jadi gini. Jujur. Ini dari tadi siapa sih nanya mulu? Ini Pak Narji. Dari tadi siapa nanya mulu? Maaf. Maaf Pak Narji. Kalau gue jawab lu, gue bintang tamu dong. Jawab dong. Hei, settingan apa enggak? Settingan Kita enggak? sebenarnya emang nggak pernah ada yang disetting ya? Iya. Sebenarnya memang ini awalnya settingan dari klinik tendean, Pak. Oke. Jadi dari klinik tendean kita di setting di skripnya Jodoh-jodohin. deket sampai akhirnya setelah dari syuting itu ya kita sering main, sering deket gitu, sering ngobrol, sering curhat. Jadi sampai akhirnya ya sering jalan gitu. Tapi udah pernah belum? Jalan sama Selin, jalan. Udah pernah jalan? Ya sering. Sering jalan, bener. Sering jalan. Nggak sampai masuk tapi. Enggak. Cuman di luar Berdua jalan. aja di luar rumah. Oh. Ya jalan aja, kalau nggak jalan mereka lumpuh. Oke lah. Nah, nih tapi kita bisa mengungkap sesuatu yang mungkin akan membuka hal yang selama ini kalian tutupi. Iya. Di Deddy's Kepo bareng sama Romi Rafael dan Uri Rafael. Nah, apakah Selin dan Marcel settingan atau rekayasa? Mari kita uji sama-sama. Untuk itu saya minta Marcel dan Selin untuk duduk di kursi kita. Silakan. Tepuk tangan untuk Marcel dan Selin. Beri kamu di sini. Nah, oke. Aku duduk. Iya, di sini. Hitam-hitam semua ya, Pak? Sebelum tadi kita mulai, Ya. ini ada sesuatu dari istri saya. Mungkin mau dinaikin videonya sekarang. Sudah siap? Nah, silakan dinaikin dulu videonya.
Silakan. Oke. Nah, ini tadi adalah hasil dari istri saya waktu masuk ke alam bawah sadar. Saya taruh di sini. Sudah? Oke. Silakan. Nah, sekarang fokuskan lagi pada objek yang berbeda. Ingat tadi di awal saya minta Selin masuk ke ruang kamar mandi atau ruang tunggu. Lalu di situ Selin saya minta tuliskan apapun yang fokus di pikiran dan masih dibawa ya. Nggak ada seorang pun yang tahu itu apa. Bener ya? Saya nggak tahu. Oke. Ya. Masih difokuskan kan dari awal ya. Iya. Jadi nggak disetting, nggak saya minta pura-pura ya. Seperti hubungan kalian berdua nggak settingan, nggak pura-pura. Tulis yang besar apapun yang dari awal difokuskan, bukan sekarang. Kalau sekarang kemungkinan Yang besar, tadi ya? Iya, yang tadi waktu kamu masuk ke ruang tunggu atau kamar mandi, tidak ada seorang pun yang tahu. Tuliskan yang besar di situ, taruh di dadanya. Awas bajunya kamu putih. Ya. Karena pikiran akan kuat kalau fokusnya sudah diulang-ulang. Dan ingat sekali lagi ya, jangan tunjukkan. Saya nggak minta kamu pura-pura, nggak disetting, nggak direkayasa. Dan tadi waktu nulis, hanya kamu yang menuliskan, benar ya? Ya, benar ya? Benar. Oke, sekarang Marcel. Siapa? Taruh di badan. Saya kira saya nggak main tadi. Oke, taruh di dadanya ya. Yes. Fokusnya menggunakan ini. Ini hanya digunakan untuk mengamplifikasi alam bawah sadar dari Marcel. Marcel nanti izin istri saya akan menulis, istri saya akan menyentuh mata ketiganya Marcel di sini. Nanti apapun yang muncul dalam pikiran tapi jangan ditunjukin dulu ya. Aduh deg-degan deg-degan ya. Siap? Iya, habis minum kopi Siap? padahal. Siap? Kameranya oke. Siap? Bilang ketiga ya, bilang Iya, siap. Pak. Siap, Pak. Siap, Selin? Selin bilang siap? Oke, siap. Oke, lihat. Kompak ya. Teriak aja dulu kan? Iya, Oke, yang ditulisin ya. Iya. Oke, lihat. Ya. 1, 2, 3. Peluru. Apa? Peluru, Pak. Ini yang difokusin ya? Iya. Pak, kamu Pak? Kok bisa pistol peluru? Berarti nggak sama dong? Hah? Berhubungan ya? Iya berhubungan. Peluru? Enggak, Pak. Kenapa dia bisa tiba-tiba punya pikiran peluru terus saya pistol? Bisa seperti gembok dan kunci. Hah? Bisa seperti uang logam, uang kertas. Bisa seperti saling berhubungan sebetulnya. Sama seperti Selin dan Marcel, dua orang individu yang berbeda, latar belakang berbeda, tapi
pistol tidak mungkin bekerja tanpa peluru dan peluru tidak berguna tanpa pistol. Oh iya benar juga. Iya bener. Dan mudah-mudahan walaupun nggak sempurna, tapi mudah-mudahan filosofinya saling melengkapi. Tapi sebetulnya di sini kalau dilihat ya, tadi Uri sempat nulisin ya, di ruang tunggu berubah pikirannya. Kalau dilihat di sini, ini yang tadi dirubah kalau bisa dilihat di sini ya. Wow. Wow. Pada tadi kita kagak ketemu. Nah, Kan tadinya ngobrol apa? ya mudah-mudahan dari eksperimen ini Wah. Anda berdua terus saling Ih, hebat, melengkapi. Tepuk tangan untuk Marcel dan Selin. Keren. Pistol sama peluru ya. Iya. Sumpah Pak nih kalau ini settingan karir saya turun Pak. Sumpah kagak ini. Luar biasa. Ini bener loh. Romi Rafael dan Uri Rafael. Selin, tadi kenapa peluru yang terpikir? Pistol. Pistol. Iya. Kenapa kamu Iya Itu kan, unik ya? Karena tadi iya unik Iya, ya. iya. Apa sih simbolnya menurut Selin? Apa sih arti pistol itu? bagi Maknanya kamu? apa? Maknanya apa? Apa cowok kamu Kalau kayak Marcel. selongsong gitu? Kalau saya lebih ke ya peluru tuh Maknanya apa? peluru tuh kan kecil Pak. Tapi ya ketika dia menusuk dia bisa menusuk sampai sumsum yang paling dalam. Kalau Selin, maknanya Peluru apa? kecil Kalau pistol. tapi mematikan. Iya. Maknanya apa sih? Kenapa alam bawah Pistol sadarnya? itu kayak kekuatan gitu, kayak power gitu. Oh. Wah berarti aku di power kamu sama ya? Ya kita powernya saling membutuhkan. Oh ya gitu ya? Cie. saling mengisi satu sama Pak, lain? saya boleh dekat ke situ nggak sih? Boleh dong, silakan. Nah, coba. Si Marcel pakai ngendus. Dia kan pistol sama peluru. Iya. Nih, kalian kan dari yang terpikir aja sudah saling melengkapi. Dalam hubungan kalian, saling melengkapinya gimana sih misalnya? Ya gimana ya Pak kalau misalkan saya lagi sepi Pak, kalau misalkan saya lagi mumet dengan materi-materi stand up gitu, yang selalu saya telepon pertama kali ya Kak Selin gitu. Sama itu pun juga yang terjadi antara aku kalau ada masalah atau mau kemana pasti Marcel yang dihubungi. Oke lah, habis ini kita lanjut lagi. Tetap bareng kita di Sweet Daddy. Manja!